Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa selama di bulan Ramadan, sebagaimana perintahnya di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 183. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa ini merupakan ibadah yang istimewa yang Allah perintahkan kepada kita. Kenapa? Karena ibadah puasa ini penilaian pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ingin melihat langsung ketakwaan kita kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa merupakan kesempatan kita untuk meraih pahala sebesar-besarnya agar Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis dari baginda Rasul Muhammad SAW, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ibadah puasa tidak hanya sebatas menahan haus dan lapar, tetapi lebih daripada itu, yaitu menahan dari segala godaan-godaan kemaksiatan yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa hanya sebatas menahan haus dan lapar, maka orang yang paling baik ibadah puasanya adalah orang-orang yang kelaparan, seperti orang-orang atau saudara kita yang berada di Timur Tengah atau berada di Afrika sana. Janganlah sampai ibadah puasa yang kita jalani pada hari ini hanya sebatas fenomena tahunan saja, hanya sebatas ikut-ikutan saja, sehingga tidak menimbulkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah berakhirnya Ramadan. Jangan sampai puasa kita seperti puasanya ular. Sebelum dan sesudahnya ular itu berganti kulit, kehidupan dan kebiasaannya tetap sama, tidak ada yang berubah. Makanan yang dia konsumsi, yang dia makan, yang dia telan, itu tetap sama. Maka kita contohilah kehidupan seekor kupu-kupu sebelum dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu adalah seekor ulat yang sangat menjijikkan, dan dia memakan daun-daun. Kemudian dia berubah menjadi kepompong, kemudian barulah dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Ketika dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah, kehidupannya berubah jauh lebih baik, makanannya pun jauh lebih baik. Dia hinggap ke bunga, menghisap saripati bunga atau madu yang ada di bunga tersebut. Ketika dia hinggap pun, dia akan memberikan dampak yang baik terhadap bunga itu, yaitu membantu proses penyerbukan bunga atau penyerbukan tanaman pada bunga tersebut. Hadirin ya mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meyakini dan kita tahu belum tentu Ramadan yang akan datang Allah pertemukan kita. Karena yakinlah dan ketahuilah bahwasanya begitu banyak sekali saudara-saudara kita yang telah meninggal, mereka yang berada di dalam kubur sana, mereka minta dikembalikan lagi ke dunia agar bisa beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah As-Sajdah ayat ke-12. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah melihat ya Allah, dan kami telah mendengar. Farji'na na'mal solihan, maka kembalikanlah kami ya Allah ke dunia, maka kami akan beramal soleh. Inna muqinun.
Sungguhnya kami telah yakini, ya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum Allah cabut nyawa kita, mumpung Allah masih berikan kita nikmat kehidupan, maka kita manfaatkan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita, agar kita digolongkan oleh Allah termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa laksanakan, kita maksimalkan ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.